Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana keadaannya? Apakah baik? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Untuk ketua kelasnya siapa? Mas Farhan. Betul, di kelas ini ketua kelasnya Ya, Mas Bu. Farhan? Iya. Baik, berhubung Mas Farhan ada di room ini, silakan pimpin berdoa untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kepada Mas Farhan, Ibu persilahkan. Ya. Baik, teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baik, terima kasih Mas Farhan dan teman-temannya. Sebelum Ibu mulai, kan kita udah berdoa juga nih. Ibu presensi terlebih dahulu ya, kehadiran dari anak-anak ini. Ini dari kelas 7C, betul, ketua kelasnya Mas Farhan. Ibu presensi satu persatu. Mbak Mae Saroh, apakah sudah ada di room Zoom? Hadir, Bu. Sudah, baik. Selanjutnya, Mas Fuad Arsyad, apakah sudah ada di room Zoom? Hadir, Ibu. Hadir, alhamdulillah. Mas Farhan tadi juga sudah hadir ya. Kemudian Mas Ashari, apakah sudah Hadir, ada di Bu. room Zoom? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Oke, berarti ini semua hadir semua ya di kelas ini. Kemarin kalau tidak salah minggu lalu, Mas Fuad Arsyad ini tidak masuk kelas dengan alasan sakit. Nah, itu katanya di dalam surat tertera sakit. Sakit apa, Mas Fuad? Kemarin demam, Ibu. Oh, kemarin demam. Oh iya. Tapi sekarang sudah sembuh ya? Sudah, Bu. Sudah sehat. Oke, alhamdulillah. Nah, berhubung ini itu memang sedang peralihan cuaca sehingga banyak yang terjangkit penyakit. Untuk itu anak-anak lebih berhati-hati. Kalau orang tua ngadani bahasa Indonesianya apa ya? Ketika orang tua menasihati, jangan minum es terus gitu. Nah, itu jangan dibantah. Itu adalah bentuk perhatian orang tua kepada anaknya seperti itu. Jadi kita, kalau bukan diri kita sendiri yang menjaga kesehatan kita, siapa lagi gitu kan? Kalau sakit juga diri sendiri kan yang repot, yang merasakan sakitnya seperti itu. Jadi jangan lupa jaga kesehatan sama protokol kesehatan ya. Baru-baru ini sudah ada vaksin booster. Nah, mungkin itu teman-teman bisa segera vaksin agar kekebalan tubuhnya juga semakin terjaga. Baik, Ibu ulas dulu pada pertemuan minggu lalu, Ibu telah memberikan kuis di kelas ini, betul? Apakah masih ingat ada kuis? Asik, aduh ada yang lupa nih. Tapi ternyata minggu lalu Mbak Maisarah belum mengerjakan kuis. Pada penugasan minggu lalu adalah kuis, sedangkan di kelas ini ada satu yang belum mengerjakan kuis, yaitu Mbak Maisarah. Untuk itu, berhubung kelas sebelah juga banyak yang belum mengerjakan kuis, Ibu buka lagi room kuisnya hingga nanti malam pukul 19.00. Kepada Mbak Maisarah atau teman yang lain yang belum mengerjakan kuis atau ingin memperbaiki kuisnya, bisa membuka room kuis lagi dan mengulangi kuis tersebut lagi. Bisa dipahami, anak-anak? Bisa, Bu. Baik, Bu. Nanti saya kerjakan. Baik. Besok lagi tepat waktu ya. Tapi tenang, yang sudah mengerjakan tepat waktu dengan yang mengerjakan kuis gelombang kedua akan memiliki nilai yang berbeda. Jadi yang sudah mengerjakan tepat waktu akan mendapatkan nilai yang lebih baik tentunya. Meskipun yang mengerjakan kedua benar semua. Karena tingkat kedisiplinan dan juga attitude Ibu nilai pada mata pelajaran Ibu. Selanjutnya, pada pertemuan minggu lalu, apakah anak-anak masih ingat kita membahas tentang apa? Coba diingat. Ayo Mas Fuad Arsyad, apakah
Kemarin membahas tentang ciri umum teks deskripsi, Bu. Betul sekali, ciri umum teks deskripsi. Coba deh, Ibu mau dengar apa sih teks deskripsi sesuai dengan apa yang Mas Fuad masih ingat seperti itu? Teks yang menjelaskan atau menggambarkan sesuatu, Ibu. Betul sekali, terima kasih Mas Fuad. Ternyata masih ingat ya terkait ciri umum teks deskripsi, meskipun pada pertemuan minggu lalu Mas Fuad tidak masuk, tapi Mas Fuad bisa menjawab pertemuan materi pada minggu lalu karena materi Ibu share di WhatsApp group. Berarti Mas Fuad ini membaca materi di WhatsApp group Ibu ya. Betul, baik sekali. Nah, Ibu akan ulas sedikit, betul tadi pada minggu lalu kita membahas ciri umum teks deskripsi. Pengertiannya pun juga betul, di mana teks deskripsi itu merupakan satu di antara teks dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, arti kata deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Sehingga teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci, seperti itu. Diingat ya teman-teman. Baik, pada pembelajaran kali ini Ibu akan membahas secara lebih detail terkait apa sih, tentunya bukan ciri umum teks deskripsi lagi. Nah, Ibu izin share screen ya. Tapi sebelum Ibu share screen, apakah suara Ibu terdengar dengan jelas, anak-anak? Dengan jelas, Ibu. Baik, terima kasih. Ibu lanjutkan ya. Untuk host-nya bisa minta tolong diizinkan share screen. Karena ini mau share screen belum bisa. Bu, sekarang coba. Oh, sudah bisa, bentar. Oh iya, sudah bisa. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Betul. Ibu, pada pertemuan kali ini ingin membahas di KD atau kompetisi dasar 3.2 dan 4.2 mengenai teks deskripsi. Ya, masih teks deskripsi, namun berbeda KD, karena pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang ciri umum, sedangkan pertemuan ini Ibu akan membahas terkait struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi. Baik, di sini apakah anak-anak tahu apa saja struktur dari teks deskripsi? Nah, mungkin Ibu ulas sedikit terlebih dahulu ya, secara garis besar dari struktur teks deskripsi. Nah, di sini struktur teks deskripsi ini ada identifikasi, klasifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi penutup. Dalam salindia atau PowerPoint yang Ibu share screen, terdapat identifikasi. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu identifikasi menurut pandangan anak-anak itu sendiri? Saya mencoba menjawab, Bu, tapi mohon maaf kalau salah. Iya, tidak apa-apa. Silakan. Mungkin identifikasi itu mungkin seperti menelaah, Bu. Baik. Identifikasi adalah menelaah, berarti kalau identifikasi dari struktur teks deskripsi menurut Mas Farhan adalah menelaah teks dari deskripsi itu. Ya, betul, namun kurang tepat ya, tapi sudah betul sekali. Terima kasih Mas Farhan sudah membantu menjawab. Ibu akan menjelaskan secara jelas apa itu struktur teks deskripsi, khususnya bagian dari identifikasi. Nah, di sini identifikasi di salindia tertera bahwa penentu identitas seseorang. Nah,
Maksud dari itu adalah di dalam suatu identifikasi atau gambaran umum berisi nama objek yang dideskripsikan, baik berupa lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek yang dibahas dalam struktur teks dalam teks tersebut, seperti itu ya. Yang kedua adalah klasifikasi. Di sini klasifikasi merupakan penyusunan secara bersistem sebuah kaidah. Sehingga klasifikasi itu biasanya bagian yang lebih terperinci gitu loh. Jadi ada bagian seperti itu. Selanjutnya, ada deskripsi bagian menindaklanjuti dari klasifikasi. Di sini adakah yang mengetahui apa itu dari deskripsi bagian? Kalau di Salimbia dijelaskan bahwa deskripsi bagian adalah berisi gambaran bagian dalam teks. Coba ada yang bisa menjawab? Pak jawab, Bu. Baik, silakan Mas Ari. Kalau menurut saya deskripsi bagian itu adalah bagian yang di dalamnya menggambarkan sebuah kondisi objek dari sudut pandang penulis secara lebih rinci. Betul sekali Mas Ari, terima kasih Mas Ashari ya atas jawabannya. Ibu akan ulas lebih rinci terkait deskripsi bagian. Biasanya deskripsi bagian ini berisi tentang perincian bagian objek, tapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis, sehingga ketika penulis itu menulis suatu teks, maka akan diberikan tanggapan atau persepsi dari penulis itu sendiri. Tidak semata-mata yang ditulis itu adalah contekan dari teori orang lain, melainkan terdapat pandangan dari penulis seperti itu. Nah, pada deskripsi bagian ini, perinciannya ini juga dapat diperinci berdasarkan apa yang ia dengar, apa yang penulis lihat atau apa yang penulis rasakan, seperti itu. Selanjutnya ada penutup. Ya, sama seperti judulnya itu penutup, otomatis isinya berisi kesimpulan atau penegasan pada paragraf-paragraf sebelumnya. Misalnya, di paragraf 1 itu terdapat identifikasi, di paragraf 2, 3, dan 4 terdapat klasifikasi atau deskripsi bagian. Nah, di sini terdapat paragraf penutup, yaitu menegaskan atau memberi benang merah atau kesimpulan dari teks tersebut. Apakah bisa dipahami struktur teks deskripsi? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Baik, sebelum Ibu lanjutkan, apakah ketika Ibu menjelaskan ini terlalu cepat atau tidak jelas? Mungkin sarannya bisa dilontarkan di Zoom mumpung ada pertemuan. Kalau Ibu terlalu cepat dalam menjelaskan, ditegur saja ya, anak-anak. Baik, Bu. Baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya, terdapat contoh teks deskripsi. Nah, cermati ya, ini teks deskripsi, tapi ini sudah Ibu klasifikasikan. Di sini ada deskripsi umum, deskripsi bagian, ada penutup juga. Nah, coba Ibu minta tolong kepada Mas Ashari, tolong bacakan pada paragraf 1 atau paragraf deskripsi umum. Baik, Bu. Judulnya jangan lupa dibaca ya. Ya. Teks deskripsi Lokawisata Baturaden. Yang pertama, deskripsi umum. Wisata alam menjadi salah satu tujuan wisata yang sedang tren. Hiruk-pikuk suasana perkotaan membuat perasaan rindu akan keindahan alam-alam yang asri. Salah satu wisata alam yang dapat dikunjungi adalah Baturaden. Lokasi wisata ini terletak sekitar 10 km di sebelah utara kampus Universitas BSI Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Baik, terima kasih Mas Ashari. Itu merupakan paragraf pertama yang merupakan contoh dari bagian deskripsi umum. Mengapa ini dimaksud sebagai deskripsi umum? Karena menjelaskan secara jelas gambaran pada teks tersebut. Oh, ternyata teks ini akan menjelaskan terkait wisata alam. Wisata alam apa? Wisata alam di Baturaden, seperti itu. Selanjutnya, minta tolong ke Mas
Fuad Arsyad untuk membacakan deskripsi bagian. Baik, Bu. Silakan. Kota Baturaden memiliki keindahan alam dengan udara yang sejuk. Wisatawan dapat menikmati suasana di lereng Gunung Slamet yang sangat asri. Selain alamnya yang indah, pengunjung juga dapat melakukan banyak aktivitas pada wahana yang tersedia. Beberapa wahana yang ditawarkan diantaranya kolam renang seperti air mancur, dan berbagai wahana permainan lainnya. Pengunjung dapat berenang dengan pemandangan perbukitan yang indah. Selain itu, wisatawan juga biasanya akan bersantai di danau yang tenang sambil bermain sepeda air. Tidak sampai di situ saja, wisatawan juga dapat melihat keindahan Curug Gumawang dengan tinggi 20 meter. Wisatawan juga dapat bermain ayunan di ketinggian yang berada di area Taman Botani. Salah satu yang menarik simpati wisatawan adalah adanya pemandian air hangat belerang. Pengunjung dapat berendam sambil menikmati keindahan alam yang sangat alami. Baik, terima kasih Mas Fuad Arsyad atas bantuannya. Jadi itu tadi adalah deskripsi bagian. Nah, di dalam deskripsi bagian itu memiliki klasifikasi yang jelas. Di sini, pada paragraf kedua menjelaskan tentang lokal wisata Baturaden itu memiliki keindahan. Menjelaskan tentang objek Baturaden ini di dalamnya itu ada wahana apa saja, seperti itu. Kemudian di paragraf kedua memiliki deskripsi bagian-bagiannya itu membahas tentang ada yang melihat keindahan dari curug tersebut, sehingga misal ada sepeda air dan lain-lain. Nah, pada deskripsi bagian ini pada paragraf 2, 3, dan 4 termasuk deskripsi bagian karena menjelaskan atau mendeskripsikan dari paragraf pertama atau dari deskripsi umum. Selanjutnya, Mas Farhan bisa minta tolong untuk dibacakan penutupnya. Baik, Bu. Pada bagian penutup, terdapat kalimat, banyak sekali keindahan alam yang ditawarkan oleh Baturaden. Lokal wisata ini menjadi pilihan yang tepat untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga. Baturaden juga sudah dilengkapi jalanan khusus untuk pengunjung lansia ataupun pengunjung yang menyandang disabilitas. Baik, terima kasih Mas Farhan atas bantuannya. Jadi itu tadi paragraf terakhir merupakan penutup. Di sini lebih menekankan terkait lokal wisata Baturaden. Biasanya di dalamnya wisata itu terdapat banyak wahana seperti itu. Jadi penutup itu adalah kesimpulan dari paragraf-paragraf sebelumnya. Apakah sudah bisa dipahami? Bisa ya. Ini Ibu sudah memberikan contoh teks deskripsi lokal wisata Baturaden beserta struktur bagiannya. Selanjutnya, bentar Ibu share screen yang lainnya dulu. Coba. Ini Ibu memiliki satu contoh dari teks deskripsi. Coba kalian baca dan kalian cermati. Ini yang termasuk paragraf deskripsi umum, paragraf deskripsi bagian, dan penutup itu mana saja? Coba anak-anak nanti jawabannya ditulis di kolom chat ya, di kolom chat Zoom. Ibu beri waktu 5 menit. Ditulis di kolom chat ya, Bu? Iya, Mas Farhan, betul. Ini kalian menjelaskan pada deskripsi
umum deskripsi umum atau identifikasi itu terdapat pada paragraf berapa, misal paragraf 2. Terus deskripsi bagian itu terdapat pada paragraf berapa, misal paragraf 1 dan 3, seperti itu ya. Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Betul sekali ini jawabannya. Ada yang salah dan ada yang benar. Nah, yang benar itu yang seperti apa? Ibu akan bahas satu persatu. Contoh dari Mas Ashari. Mas Hari menyebutkan bahwa identifikasi tersebut terdapat pada paragraf 1 dan 2, dan deskripsi bagian terdapat pada paragraf 3, sedangkan menutup terdapat pada paragraf 4. Coba Mbak Maisarah, apakah ada di room Zoom? Oh, ternyata Mbak Maisarah chat Ibu bahwa izin ke belakang. Baik, tidak apa-apa. Minta tolong kepada Mas Ashari untuk membacakan paragraf 1-2 yang Mas Ashari anggap sebagai paragraf identifikasi. Silakan, paragraf 1 dan 2. Android merupakan sebuah sistem operasi yang dibuat untuk kebutuhan smartphone dan perangkat gadget serupa lainnya seperti kabel bahkan TV. Awalnya Android dikembangkan oleh Android Inc. yang didanai oleh Google dan kemudian dibeli oleh pihak Google di tahun 2015. Sistem operasi Android secara resmi dirilis pada tahun 2007 dan ponsel Android pertama kali diluncurkan pada tahun 2008. Tak lama kemudian, Android menjadi sistem operasi smartphone yang paling banyak digunakan. Dengan Android, pengguna merasa lebih dimudahkan di segala hal, khususnya pada hal komunikasi. Baik, terima kasih Mas Ashari. Itu menurut pandangan dari Mas Ashari, paragraf 1 dan 2 merupakan paragraf identifikasi. Nah, coba teman-teman ditelaah lebih lanjut, tadi sudah dibacakan juga oleh Mas Ashari, apakah betul bahwa paragraf 1 dan 2 merupakan paragraf dari struktur identifikasi atau gambaran umum? Jika ada yang berbeda pendapat, siapa tadi ya? Ya, Mas Fuad tadi menjelaskan bahwa paragraf 1 yang deskripsi umum. Nah, apakah Mas Ashari atau Mas Fuad akan tetap pada pendiriannya, di mana Mas Ashari menganggap paragraf 1 dan 2 merupakan deskripsi umum, sedangkan Mas Fuad hanya paragraf 1 yang merupakan deskripsi umum? Sepertinya jawaban saya salah, Bu. Untuk yang deskripsi umum itu ada di paragraf pertama aja kayaknya. Oke, berarti paragraf 2 masuk ke yang bagian 2 tadi apa bisa lupa? Deskripsi bagian. Deskripsi bagian, iya. Iya, baik. Terima kasih Mas Ashari atas tanggapannya. Ibu akan jelaskan secara terperinci mengapa paragraf pertama hanya pada paragraf pertama yang termasuk pada struktur identifikasi. Nah, di sini dijelaskan gambaran umum dari Android, ini ya. Gambaran umum dari Android tertera di paragraf pertama saja, di mana digambarkan mengenai apa itu Android dan sejarah singkat mengenai Android. Sedangkan pada paragraf kedua dan ketiga itu termasuk deskripsi bagian. Nah, mengapa? Karena bagian penjelasan ini diperinci dari teks di atas, bahwa paragraf 2 dan 3 ini menerangkan secara detail mengenai Android beserta fitur-fiturnya. Jadi di dalam Android ini memiliki fitur-fitur atau aplikasi
yang dapat kita gunakan saat menggunakan Android, sehingga pada paragraf kedua dan ketiga itu termasuk deskripsi bagian. Selanjutnya pada paragraf terakhir termasuk kesimpulan atau penutup, karena di dalamnya pada paragraf terakhir ini menjelaskan bahwa Android itu sangatlah berguna, terutama untuk menunjang komunikasi. Berarti ini apa? Ini adalah kalimat kesimpulan atau kalimat penutup. Apakah sudah jelas sampai sini? Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Ibu lanjut ke PowerPoint Ibu. Jika pada teks deskripsi Lokawisata Baturaden, jika pada kedua contoh teks deskripsi ini anak-anak sudah bisa menjelaskan dan membedakan struktur teks bagian, Ibu akan menjelaskan lagi terkait kebahasaan teks deskripsi. Nah, di sini terdapat kebahasaan teks deskripsi itu apa saja. Yang pertama, menggunakan frasa. Ada yang bisa menjawab menurut pandangan pribadi saja, salah tidak apa-apa. Mengapa kebahasaan dari teks deskripsi ini menggunakan frasa? Izin menjawab, Ibu. Baik, terima kasih. Mas Fuad, silahkan. Mungkin agar lebih mudah untuk dipahami, Bu. Bisa diulangi jawabannya, Mas Fuad? Mungkin agar lebih mudah untuk dipahami, Bu. Ya, betul sekali. Mengapa dalam teks deskripsi ini biasanya menggunakan kebahasaan yaitu frasa, ya? Nah, karena dapat kita ketahui jika kata-kata seperti menggunakan frasa itu menggunakan kata benda, sehingga kita menjelaskan terkait benda tersebut. Jadi kebanyakan kebahasaan dari teks deskripsi itu menggunakan frasa. Contohnya, beliau ialah seorang kepala lab yang baik hati dan lain-lain seperti itu. Itu merupakan frasa, ya, seperti itu. Selanjutnya, penggunaan kalimat serapan panca indera. Nah, di sini Ibu akan jelaskan mengapa merupakan kalimat serapan panca indera. Nah, penggunaan kalimat teks deskripsi ini seolah-olah ketika orang menulis teks deskripsi itu menggambarkan seolah-olah orang itu melihat, mendengar, dan juga merasakan, sehingga panca indera dari penulis maupun pendengar dan pembaca dari teks deskripsi itu akan tergerak gitu loh. Misalnya, Ibu membahas tentang pohon kelapa, ranting pohon kelapa yang bergoyang mengikuti alunan angin. Nah, itu apa? Indra kita ketika melihat pohon kelapa itu kan akan membuat kita membayangkan seperti apa sih pohon kelapa seperti itu, ya. Mohon maaf. Selanjutnya, penggunaan kata dasar. Pada kalimat teks deskripsi ini menggunakan kata dasar karena ada yang bisa membantu menjawab mengapa teks deskripsi ini memiliki ciri kebahasaan menggunakan kata dasar. Saya izin menjawab, Bu. Baik, silakan Mas Farhan. Mohon maaf kalau salah ya, Bu. Jadi menurut saya seperti apa yang telah Mas Fuad tadi katakan sih, agar lebih dapat dipahami dan dapat dimengerti, mungkin seperti itu, Bu. Iya, betul sekali bahwasannya pada struktur teks deskripsi ini memiliki
ciri kebahasaan yaitu menggunakan kata dasar agar teksnya ini mudah dipahami. Selain itu, mengapa menggunakan kata dasar? Kata dasar itu seperti apa sih? Dari karena itu membantu dalam penulisan struktur teks deskripsi sehingga menjelaskan bagian-bagian berikutnya seperti itu. Selanjutnya menggunakan sinonim. Pada struktur teks deskripsi ini juga sering digunakan sinonim karena apa? Karena ketika penulis atau pengarang menjelaskan, misalnya nih, mau menjelaskan terkait gunung atau kaki gunung. Nah, itu kan tidak bisa dijelaskan secara jelas ya, oh kaki gunung itu ada di mana seperti itu. Nah, itu menggunakan sinonim atau bahasa-bahasa sinonim lainnya digunakan pada teks deskripsi agar teks itu dapat tergambar secara jelas. Begitu pula ketika kebahasaan dari teks deskripsi ini mengandung kata keterangan. Jelas, kalau yang terakhir ini mengapa kebahasaan dari teks deskripsi ini mengandung kata keterangan, karena perlu kita ketahui bahwa deskripsi berarti menjelaskan suatu objek, berarti kita harus menerangkan atau membahas secara detail dari suatu objek tersebut. Apa dapat dipahami? Sampai sini apakah dapat dipahami anak-anak? Ya, Bu. Baik, Bisa, Bu. terima kasih. Ibu akan tinjau kembali materi pada pagi hari ini terkait teks deskripsi. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita membahas terkait apa struktur dan juga kebahasaan dari teks deskripsi. Tadi struktur teks deskripsi itu ada apa saja? Apakah masih ingat? Nah, ini contohnya. Ada deskripsi umum, ada deskripsi bagian, ada juga penutup. Nah, itu adalah struktur dari teks deskripsi. Kemudian dari kebahasaan dari teks deskripsi, terdapat penggunaan frasa, penggunaan kalimat serapan panca indera, penggunaan kata dasar sinonim, dan mengandung kata keterangan. Sudah? Itu saja materi dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau diulas kembali lebih rinci? Atau ada yang ingin menanggapi materi yang Ibu sampaikan? Kalau dari saya cukup, Bu. Cukup jelas ya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan memberikan penugasan pada pertemuan kali ini. Penugasannya berupa tugas kelompok. Nah, di sini Ibu akan lebih rincinya, nanti Ibu akan kirim ke grup WhatsApp, namun Ibu akan jelaskan gambaran secara garis besarnya saja. Pada kelas 7C ini Ibu bagi menjadi 2 kelompok, di mana satu kelompok, setiap kelompoknya membuat mind mapping. Jadi setiap ini kelas 7C ini misalnya ada 10 orang ya. Nah, dari 10 orang itu nanti ketua kelas membagi menjadi 2 kelompok. Jadi 5 ya. Satu kelompoknya 5 orang. Setiap 5 orang itu membuat mind mapping. Nah, apa saja sih isi dari mind mapping itu? Isinya adalah seperti yang tadi Ibu share screen, tapi dalam bentuk mind mapping. Contohnya pada teks Lokawisata Baturaden tadi, itu teksnya ditulis. Teks pertama paragraf 1, 2, 3, 4, namun diberikan penjelasan sekalian. Paragraf 1 itu termasuk paragraf identifikasi. Paragraf 2 itu 2, 3 itu termasuk paragraf deskripsi bagian. Selanjutnya paragraf keempat itu termasuk paragraf penutup. Nah, seperti itu ya, tapi itu dibuat mind mapping. Jadi sekreatif kalian, Ibu akan menilai dari segi isi materi dan juga dari segi kreatifnya kalian. Seperti itu. Apakah dapat dipahami? Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Mungkin jika penugasannya sudah bisa dipahami, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf sebesar-besarnya apabila pada pembelajaran ini Ibu terlalu cepat menjelaskan atau tidak jelas dalam penyampaian materinya, atau Ibu
kurang dalam memberikan materi, Ibu mohon maaf. Kritik dan sarannya dari anak-anak untuk Ibu-Ibu terima. Jika kalian tidak nyaman dengan pembelajaran seperti ini, mungkin kita cari strategi pembelajaran yang lain seperti itu ya. Harapan Ibu untuk kedepannya, semoga kita bisa bertemu tatap muka, bukan tatap layar lagi, tatap maya seperti ini, sehingga pembelajaran kita bisa berlangsung tidak hanya dengan cara hybrid, tapi kita bisa luring 100%. Amin. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa belajar karena ini sudah hampir UAS. Jadi diingat hari-hari mendekati UAS ini banyak guru yang akan memberikan kisi-kisi materi pembelajaran. Jadi akhir-akhir ini tolong pembelajaran diperhatikan lebih detail dan lebih menghayati seperti itu ya. Baik, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini tidak dengan berdoa karena masih ada pembelajaran lagi setelah Ibu, yaitu pembelajaran dari Ibu Ratna. Nah, silakan bisa live dari Zoom. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.